Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosida, NIM 1803211000094 dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas D. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis saya mengenai fungsi produksi frontier dari jurnal internasional yang sudah saya pilih. Judul dari jurnal internasional saya pilih yaitu Stochastic Frontier Analysis One Technical Efficiency of Strawberry Farming in Purbalingga Regency, Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang yang dilakukan adanya suatu analisis dari jurnal internasional ini. Di sini stroberi merupakan salah satu komoditas dari hortikultura yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan juga sangat potensial sebagai sumber pendapat dari seorang petani. Permintaan stroberi di pasar internasional yang sangat tinggi sampai kita dapat mengetahui bahwa pada saat ini masih belum dapat terpenuhi oleh negara kita. Hal ini menjadikan atau disebabkan oleh budidaya stroberi yang dilakukan oleh petani di Indonesia itu masih bersifat konvensional dan juga diusahakannya itu dalam skala kecil. Maka dari permasalahan ini dibutuhkan suatu berbagai aspek yang sangat penting untuk dapat menjaga kualitas dari buah stroberi supaya dari tindakan atau berbagai macam tindakan yang tidak dilakukan dengan baik oleh para petani. Untuk dapat meningkatkan nilai efisiensi dari usaha tani stroberi diperlukan suatu perbaikan dari pengetahuan dan juga keterampilan dari para petani melalui sebuah penyuluhan, pendampingan, dan juga pelatihan untuk dapat meningkatkan kemampuan dari petani dalam usaha taninya secara baik itu secara konvensional, efisiensi, dan juga yang berjiwa wirausaha. Pendampingan dapat diberikan secara berkelompok oleh pihak pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap inefisiensi teknis stroberi adalah pendidikan petani formal dan juga jumlah anggota rumah tangga pada petani stroberi tersebut. Sehingga dalam kondisi ini dapat dikatakan pada kondisi ini dapat memberikan suatu peluang yang bagus untuk dapat mengembangkan stroberi yang ada di Indonesia. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat efisiensi dari petani stroberi yang ada khususnya di Kabupaten Purbalingga. Untuk metode penelitian mengenai dari ukuran sampel dan juga metode pengambilan dari data, yang pertama yaitu terdapat lokasi dan juga jumlah sampel. Untuk lokasi di penelitian ini dilakukan di Kabupaten Purbalingga. Alasan yang digunakan mengapa lokasi ini digunakan sebagai penelitian ini yaitu dikarenakan dalam wilayah Purbalingga ini mempunyai sebuah petani stroberi yang sangat banyak sehingga untuk pemenuhan kriteria dari penelitian ini sangat diperlukan yaitu terdapat pada wilayah Purbalingga sendiri. Untuk ukuran sampel atau penentuan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu lebih dari 30 atau bisa dikatakan yaitu pada tepatnya itu terdapat sejumlah 100 responden dari petani stroberi yang telah memenuhi ukuran sampel yang telah ditentukan dari penelitian ini, baik itu sampel dari minimum maupun maksimum yang digunakan untuk dapat memperkirakan dari variasi populasi petani stroberi yang ada di Kabupaten Purbalingga. Untuk metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara adanya wawancara, observasi, dan juga adanya catatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan juga data sekunder yang digunakan dalam proses penelitian ini. Mengenai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah mengenai efisiensi teknis yang dilakukan pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui proporsi atau rasio antara keluaran yang diamati dan juga keluaran yang diperkirakan atau keluaran yang tertinggi dengan teknologi yang dipaparkan atau yang diterapkan.
Untuk model metode yang kedua digunakan sebuah model Cobb-Douglas dari fungsi produksi stokastik frontier yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menjawab tujuan pertama dari penelitian ini, yaitu fungsi produksi dari stroberi dari masing-masing petani yang ada di Kabupaten Purbalingga. Mengenai dari hasil dan juga pembahasan yang terdapat pada jurnal internasional yang sudah dipilih, yaitu mengenai fungsi produksi frontier dari petani stroberi yang ada di Kabupaten Purbalingga, kita dapat melihat pada tabel 1. Di sini kita dapat melihat dari hasil fungsi produksi stokastik frontier usaha stroberi dengan metode MLE. Pada tabel ini kita dapat mengetahui atau menunjukkan 3 parameter, yaitu antara lain terdapat sigma kuadrat, gamma, dan juga fungsi logaritma likelihood. Dari penjelasan ini, kita dapat mengetahui nilai parameter dari sigma kuadrat untuk usaha tani stroberi yaitu 0,5721 dan juga taraf signifikansi adalah 0,01. Dengan kata lain, dari teknik inefisiensi dapat memberikan kontribusi sebanyak 57,21%. Varian produksi petani stroberi, nilai parameter gamma sebesar 0,9998 dan signifikansi 0,01, dengan kata lain sebesar 99,98%, menunjukkan bahwa variasi residual pada model disebabkan oleh inefisiensi teknik yang dapat dikendalikan oleh petani. Sedangkan sisanya sebesar 0,02% disebabkan oleh efek stokastik. Misalnya adanya hama dan juga penyakit cuaca serta model yang berada di luar dari analisis. Dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa menunjukkan inefisiensi teknis merupakan faktor yang signifikan terhadap variabilitas keluarannya. Selanjutnya pada luas lahan kita dapat mengetahui memiliki koefisien regresi sebesar 0,0002, sehingga dapat menunjukkan dari pertambahan luas lahan 1% akan dapat mengakibatkan peningkatan produksi stroberi sebanyak 0,0002%. Sehingga perluasan dari beberapa daerah atau lahan di Kabupaten Purbalingga dapat dikatakan layak dilakukan karena beberapa daerah yang masih dimanfaatkan untuk bercocok tanam sayur-mayur seperti bawang merah, wortel, kubis, dan juga kentang. Dalam peningkatan ini, produksi dapat dilakukan dengan menambah luas lahan yang dapat didukung oleh studi sebelumnya terhadap berbagai komoditas seperti saptama. Pada koefisien regresi semai adalah menunjukkan bahwa nilainya 0,4329, yang artinya di mana penambahan 1% bibit akan meningkatkan produksi stroberi hingga 0,4329%. Penambahan dari bibit stroberi ini dapat dilakukan dengan adanya penerapan jarak tanaman yang lebih sempit. Di lahan seluas 1 hektar, jumlah bibit yang direkomendasikan Lembaga Penelitian Jeruk dan Buah Subtropis Indonesia atau BBPI adalah 40.000 hingga 80.000 batang. Selain itu, rata-rata dari jumlah bibit yang ditanam petani di Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 64.341 batang, sehingga terbukanya peluang bagi petani untuk dapat menanam bibit tersebut. Dari nilai koefisiensi tenaga kerja menunjukkan bahwa nilai tersebut bernilai positif, yaitu sebesar 0,1692, yang menandakan bahwa untuk 1% peningkatan dari bor atau tenaga kerja akan dapat menghasilkan peningkatan produksi stroberi sebesar 0,1692%. Tenaga kerja pada usaha tani ini sebagian besar adalah dari anggota keluarga petani sendiri. Selain itu, pupuk organik dari yang digunakan petani stroberi adalah kotoran ayam.
Koefisien regresi yang dihasilkan dari pupuk kandang yaitu bernilai 0,1692, yang dapat diartikan bahwa penambahan dari 1% pupuk kandang akan dapat meningkatkan produksi stroberi hingga 0,1692%. Pupuk kandang yang disebarkan atau dimasukkan ke dalam lubang tanaman pada awal persiapan lahan, rata-rata pupuk kandang yang digunakan petani adalah sebesar 29,14 ton. Selanjutnya mengenai koefisien regresi dari pemupukan NPK adalah dengan nilai 0,0468, yang artinya setiap penambahan 1% pemupukan NPK akan meningkatkan produksi stroberi sebesar 0,0468%. Mayoritas petani yang menggunakan pupuk NPK untuk pupuk primer dan juga suplementer, waktu dan juga dosis penerapan NPK yang tepat akan meningkatkan efisiensi input dan juga meningkatkan kesehatan tanaman. Koefisien dari penggunaan fungisida yang dilakukan adalah sebesar negatif 0,0431, yang artinya dimana bila aplikasi fungisida ini ditambah 1%, maka produksi jerami dapat memberikan sebuah pengurangan sebesar 0,0431%. Dengan kata lain, petani biasanya menggunakan fungisida secara berlebihan dan juga overdosis, atau bisa dilakukan setiap 2-3 hari sekali untuk dapat melindungi tanaman tersebut, tanaman mereka dan juga investasi jamur. Namun dari praktek ini akan dapat membuat tanaman tersebut akan dapat layu dan juga dapat mencegah pematangan buah. Untuk tabel yang kedua, kita dapat mengetahui bahwa efisiensi teknis usaha tani stroberi yang dapat dianalisis dengan penerapan model produksi frontir stokastik. Efisiensi teknis pertanian dari stroberi dapat mengambil nilai antara 0 dan juga 1. Usaha tani dapat dikatakan tidak efisien apabila nilai dari TE-nya lebih kecil dari 0,7, yang dapat dikatakan cukup efisien jika nilai TE-nya berkisar 0,7 sampai dengan 0,89, dan juga sangat efisien jika nilai TE-nya lebih dari 0,9. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa dari petani stroberi di Kabupaten Purbalingga cukup efisien. Nilai efisiensi teknis usaha tani jerami yang diberi di Kabupaten Purbalingga berkisar antara 0,265 sampai dengan 0,994 dengan nilai rata-rata sebesar 0,778. Efisiensi teknis dapat dikatakan sebesar 77,08%, menunjukkan bahwa sebagian besar petani dapat produksi sebesar 77,80% dari total input produksi yang digunakan. Secara umum, tingkat dari keberhasilan usaha tani stroberi ini untuk dapat mencapai produksi yang maksimal adalah sekitar 77,80% dari frontirnya, yaitu tingkat produksi maksimum yang dapat dicapai dengan menggabungkan semua sumber daya yang dimiliki pada kondisi prima usaha tani stroberi tersebut. Dengan ini dapat menandakan bahwa petani masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat meningkatkan produksi stroberinya hingga 22,20% dengan meningkatkan teknologi dan juga manajerialnya. Pada tabel 4, kita dapat mengetahui dan juga menunjukkan bahwa produksi stroberi di pertanian yang sangat efisien itu lebih besar daripada dua kategori lainnya, dengan rata-rata 1000 meter persegi per pertanian. Stroberi yang diproduksi oleh petani ini sangat efisien dalam mencapai sebesar 43,68%, lebih tinggi daripada petani yang tidak efisien, dan juga 7,19% lebih tinggi daripada petani yang cukup efisien. Pendapatan petani yang sangat efisien yaitu sebesar 67,91%, lebih tinggi dari petani yang tidak efisien, dan juga 19,92% dari lebih banyak dari petani yang cukup efisien. Petani yang sangat efisien dapat memperoleh pendapatan dan juga pendapatan tertinggi karena pertanian mereka memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian lainnya. Variasi dari produksi stroberi yang terjadi sebagai konsekuensi dari variasi dalam keterampilan teknis
dan juga manajerial para petani. Untuk faktor-faktor teknis yang tidak efisien dapat diduga dalam mempengaruhi efisiensi teknis pada setiap sampel yang dianalisis dengan model efek inefisiensi teknis dengan fungsi produksi stokastik frontier. Jika parameter inefisiensi teknis suatu variabel yang bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut dapat meningkatkan inefisiensi teknis atau sehingga dapat menurunkan dari efisiensi teknisnya. Sebaliknya, jika parameter inefisiensi teknis suatu variabel itu bernilai negatif, maka dapat diartikan bahwa variabel tersebut dapat menurunkan inefisiensi teknis atau sehingga dapat meningkatkan efisiensi teknisnya. Dari tabel 5 kita dapat mengetahui bahwa menunjukkan faktor yang signifikan terhadap inefisiensi teknis usaha tani stroberi adalah pendidikan dan juga jumlah anggota rumah tangganya. Sedangkan yang lainnya yaitu umur petani dan juga pengalaman usaha tani stroberi tidak mempengaruhi secara nyata terhadap inefisiensi teknis. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, dari penelitian ini terdapat 5 variabel yang memiliki hubungan signifikan dan juga bernilai positif dengan produksi, yaitu terdapat luas lahan, pembibitan, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk NPK. Untuk yang kedua, usaha tani stroberi di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, secara teknis efisiensi dengan angka efisiensi bervariasi antara 26,50 sampai 99,40% dengan rata-rata sebesar 77,80%. Pendidikan formal dari petani dan juga jumlah anggota rumah tangga di sini merupakan pengaruh inefisiensi teknis usaha tani stroberi di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan petani dapat dilakukan dengan beberapa hal atau beberapa cara, yaitu yang pertama dapat mengaktifkan kelompok tani yang ada di daerah Kabupaten Purbalingga dan juga dapat mendorong para petani untuk dapat menjadi bagian dari kelompok tani tersebut supaya pertanian dari usaha tani stroberi dapat meningkat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.